Heyo teman-teman semuanya, selamat datang dan aku ucapkan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. Sebelumnya kenalin, aku Faisal, aku mahasiswa psikologi Undip angkatan 2019 yang asalnya dari Jogja dan di sini aku nanti bakalan ngobrol-ngobrol nih dan pada kesempatan kali ini nantinya aku bakalan ngobrol membahas tentang kecemasan dan gangguan kecemasan kurang lebih kayak gitu. Nah, oke, sebelumnya mungkin gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga ya walaupun kondisinya masih kurang lebih gini-gini aja ya, tapi teman-teman semuanya tetap sehat walafiat dan tetap menjaga kesehatan seperti itu. Oke, dan semoga saja kondisi ini nanti bisa segera berakhir ya dan bisa kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sebelum kita masuk mulai ngobrol-ngobrol nih, kali ini aku pasti nggak bakal sendirian dong, karena podcast pasti biasanya minimal seringnya kan ada 2 orang lah ya, dan kalau aku sendiri nanti malah kayak gila ya, aku mungkin terdengarnya kayak, wah apaan nih ngobrol-ngobrol sendiri nggak jelas. Nah, oke, kali ini aku nggak bakal sendirian, aku ditemenin sama temenku yaitu ada Angel. Halo Angel, gimana nih kabarnya? Halo Ical, aku thank you banget nih udah diundang buat nemenin kamu ngisi podcast hari ini. Halo juga teman-teman semua, kenalin nama aku Angel dan aku sekarang seorang mahasiswa psikologi angkatan 2019 dari kota Tegal. Dan aku satu universitas sama Ical, yaitu sama-sama di Undip teman-teman gitu. Kalau kabarku minggu ini capek sih capek banget, banyak banget tugasnya, tapi masih termaintain lah untuk diselesaikan tepat waktu walaupun sedikit. Ya kamu tau lah ya, mahasiswa itu kan suka mepet-mepet deadline, tapi kayak oke lah, masih aman tugas-tugasnya gitu. Kalau kamu sendiri gimana nih, apa kabar? Oke, mantap mantap. Alhamdulillah aku juga kabar baik. Ya, gini-gini aja sih sebenarnya juga nggak ada yang terlalu baik, tapi nggak ada yang terlalu buruk. Tapi ya tetap bersyukur lah. Oh iya, BTW kita kan udah lama nggak ketemu nih. Kamu sekarang lagi sibuk apa sih? Selain kuliah ya tentunya. Karena kalau kuliah kan ya sama lah, kita juga sama-sama mahasiswa psikologi juga pasti ya kesibukan kita hampir-hampir mirip, apalagi kita seangkatan kan. Selain kuliah kamu lagi sibuk apa sih sekarang emang? Wah iya bener banget ya Cal, gak kerasa ya kita tuh udah gak ketemu tuh lama banget. Astaga, kalau kamu gak bilang aku juga gak inget sih kalau kita tuh udah gak ketemu lama banget. Emang sih pandemi ini memisahkan begitu banyak hal ya sepertinya. Nah, kalau untuk kesibukanku belakangan ini biasa, masih jadi mahasiswa, sibuk dengan tugas-tugas dan dunia mahasiswa. Kebetulan di semester ini juga aku ikut di kepengurusan UKMF, jadi sibuk mengurusi proker-proker. Terus nanti juga ada rencana mau gabung ke panitia proker lain. Terus aku juga masih jadi freelance translator juga, jadi masih ngambil job buat translate dokumen, jurnal, buku-buku atau orderan apapun lah yang masuk. Situ sibuk ngapain ya, sisanya sibuk mengisi waktu kali ya untuk istirahat, ngembangin diri. Sebenarnya kalau sibuk tuh soalnya relatif gitu loh Cal. Kadang tuh ada hari-hari dimana emang bener-bener sibuk nih sampai nggak bisa istirahat, tapi ada hari-hari juga dimana lebih banyak waktu luang. Oh alah, wow, keren keren, cukup produktif ya. Walaupun kondisinya cukup terbatas di masa-masa kayak sekarang, tapi tetap produktif banget sih kamu. Cakep cakep. Aku kalau aku sih sekarang lagi ini sih apa ya? Nggak banyak ya, kuliah, organisasi juga. Terus kebetulan lagi seneng ngopi kan. Terus lagi agak-agak gabut kemarin pas liburan, terus
iseng-iseng aja sih coba belajar bikin kopi, karena ya pengen lah apa namanya, ada keinginan juga pengen jadi barista gitu, sama nanti pengen cobain part time jadi barista gitu deh. Oh iya, BTW nih, kan tadi barusan aku bilang kan kayak aku pengen cobain jadi barista part time kayak gitu-gitu kan. Nah, kebetulan kemarin-kemarin ini tuh kan aku udah coba nge-apply ya beberapa lowongan, ya ada yang di Jogja, ada juga yang di Semarang, dan alhamdulillahnya ada beberapa lah, kadang apa namanya, ada beberapa yang lanjut sampai tahap interview kayak gitu. Nah, aku mau cerita nih Jel, kadang nih kenapa ya, kayak waktu mau interview nih kadang kan biasanya nunggu giliran kan ya, karena kan nggak cuma satu dua orang doang dong yang interview, pasti banyak. Nah, waktu nunggu giliran nih biasanya aku ngerasa kayak ya tenang-tenang aja sih, ya mungkin kadang agak deg-degan, agak gugup ya, tapi nggak begitu sih kak. Oh ya udahlah, it's okay, tak bawa santai aja gitu. Cuman nih kadang biasanya kalau tiba-tiba udah giliranku pas dipanggil nih, kenapa ya kok kadang aku tuh rasanya langsung deg-degannya tuh beda gitu, kayak yang awalnya intensitasnya tuh stabil gitu-gitu aja, tiba-tiba kayak waktu dipanggil nama aku gitu, Mas Faisal gitu misalkan, giliranku kan wawancara. Nah, itu kayak langsung deg, berubah gitu, kayak jantungku langsung wah deg-degannya makin kenceng, kadang kayak wah aduh kenapa nih kok kayak gini banget. Nah, terus bawaannya kayak gitu, habis itu pasti aku langsung gugup, kadang ya agak-agak kikuk gitulah, kadang kayak bingung harus mau ngapain, mau respon apa, mau respon ini apa gitu. Nah, kadang juga kayak gini terus, ngefeknya adalah kayak aku kalau ngomong jadi kayak gagap-gagap gitu. Terus kalau misalkan waktu interview ditanya ini sama HRD-nya kan, Kak, aku ngomong tuh langsung kayak nyerocos gitu aja, kayak aku nggak apa namanya, nggak notice kalau aku tuh sebenarnya lagi ngomong sama orang, tapi kayak aku ngerasa ngomong sendiri, ngomong panjang lebar lah, kadang ngaco kayak gini. Dan kadang ketika menjawab pertanyaan HRD kayak gini nih, apa ya, kadang tuh aku suka udah menyusun ini kan, misalkan aku ditanyain A nih, nah aku kayak di otak tuh udah mikir oh jawabannya ini. Nah, tapi ketika waktu ngomong kadang tuh kayak miss gitu loh sama apa yang udah aku pikirin di otak. Jadi kayak loh, ketika udah selesai jawab tuh jadi kayak ngerasanya loh kok aku tadi ngomong apa sih, kak nggak ada yang jelas, nggak ada yang masuk gitu loh, kak nggak pas sama pertanyaannya. Terus kadang juga pas interview kayak gini, kalau misalkan aku lagi gugup banget kayak gitu, deg-degan yang deg-degan banget itu, terus kayak lama kelamaan jadi mulai keringet dingin yang bener-bener bisa sampai banyak banget gitu. Nah, kadang kan jadi agak-agak nyaman juga kan ya kalau kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kenapa sih? Itu wajar nggak sih kayak gitu tuh? Apa jangan-jangan emang aku tuh punya gangguan kecemasan ya? Itu gimana sih sebenarnya? Tahu nggak? Ih, menurut aku tuh wajar kali, Cal, kalau kamu mau ngelamar kerja. Terus kamu tuh gugup, terus kamu tuh kayak panas dingin lah ya, keringetan, deg-degan. Karena kamu mungkin masa cemas, khawatir nih kalau nanti interviewnya nggak lancar gimana, kalau kerjanya nggak diterima gimana, terus ini itu pasti banyak banget kan tuh pikiran di kepala. Kayak wajar sih, Cal, kayaknya pasti semua orang yang lagi interview kerja ngerasain lah hal-hal kayak gitu. Dan kalau menurut dari apa yang kamu ceritain tadi, itu tuh bukan gangguan kecemasan sih, Cal, menurut aku, tapi mungkin lebih cenderung ke kecemasan atau rasa cemas itu sendiri. Karena kau perlu tahu nih, Cal, ada perbedaan antara kecemasan dengan gangguan kecemasan. Kalau kecemasan itu tuh cuman sekedar firasat atau perasaan kalau sesuatu yang buruk akan terjadi di waktu mendatang. Dan itu tuh merupakan sesuatu yang umum, Cal. Kayak semua orang pasti pernah lah ngerasain rasa cemas atau kecemasan. Nah, sementara kalau gangguan kecemasan itu adalah suatu kecemasan yang terjadi untuk waktu yang lama dan berulang serta tidak dapat dikontrol, Cal. Jadi beda nih. Nah, kalau kecemasan itu sendiri ya, itu tuh justru bersifat positif, Cal, buat manusia. Kenapa? Kok bisa nih kecemasan bersifat positif? Karena kecemasan itu membuat manusia menjadi lebih waspada dalam menjalani hidup. Contohnya nih ya,
ketika kita lagi kuliah, terus kita tuh cemas nih, aduh nanti kalau IP ku jelek gimana ya, aku harus belajar nih biar IP ku bagus. Nah, karena kita punya rasa cemas itu, akhirnya kita jadi waspada kan. Karena kita jadi waspada, akhirnya kita memutuskan untuk jadi belajar. Beda nih ceritanya sama kalau kita nggak punya kecemasan, nanti kita akan kayak santai-santai aja, kayak ya udah belajar nggak belajar pasti nilaiku aman, tahu nanti kalau ujian nilainya jelek gitu. Jadi kayak sebenarnya kecemasan pada porsi yang tepat itu justru akan menghindarkan manusia dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Tetapi apabila porsinya berlebihan, itu tuh nanti yang bakal jadi sumber masalah. Karena kalau kecemasan itu berlebihan, nanti akan akhirnya golongkan kepada gangguan kecemasan, dimana gangguan kecemasan itu tuh nanti justru bersifat negatif bagi manusia itu sendiri. Nah, Cal, aku mau cerita nih ke kamu. Tadi kan kita lagi bahas tentang gangguan kecemasan gitu ya. Aku tuh tahu satu tentang gangguan kecemasan, yaitu gangguan kecemasan menyeluruh atau generalized anxiety disorder. Nah, gangguan kecemasan menyeluruh ini tuh merupakan kecemasan berlebih atau kekhawatiran tidak terbatas pada objek, situasi, atau kegiatan tertentu saja, Cal. Dan ini nanti dibarengi oleh berbagai gejala fisik nih, contohnya kayak gelisah atau otot tegang gitu-gitu. Dan ini tuh menyerang pada berbagai macam aspek kehidupan manusia, sebagai dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang serius. Terus bisa juga kayak tentang mungkin kesehatan, apa di pas masa pandemi gini ya, nanti orang jadi kayak super super cemas tentang kesehatannya dia, terus keuangan, hubungan sosial dan lain-lain, sampai hal-hal yang sepele atau hal-hal yang penting. Tapi kecemasan ini tuh ada di luar kendali gitu loh, Cal. Jadi nggak bisa dikendaliin, kayak terus-terusan merasa cemas untuk jangka waktu yang lama, sampai akhirnya nanti kayak pasti capek sendiri dan mengganggu aktivitas sehari-hari juga. Nah, dampak dari gangguan kecemasan menyeluruh ini tuh bahkan bisa bikin sampai kayak merasa lelah, karena emang kalau cemas itu kan cepet capek ya, perasaannya kayak capek, terus selalu gelisah, akhirnya nanti apa, sulit tidur deh, atau penurunan kualitas tidur, kayak bisa tidur sih tapi ya tidur doang, nggak lelap tidurnya, dan selalu merasa terancam bagaikan di ujung tanduk gitu, kayak selalu ada ancaman yang mengintai padahal sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma perasaannya doang. Nah, kita harus mulai waspada nih, Cal, sama gangguan kecemasan menyeluruh ini, karena gangguan kecemasan menyeluruh ini tuh seringkali muncul pada individu yang berada di usia pertengahan 20-an gitu. Dan nanti bisa berlangsung sampai sepanjang usianya. Jadi mungkin nanti bisa berulang kembali di kemudian hari gitu, Cal. Nah, kita kan udah umur-umur 20 nih. Nanti pasti sebentar lagi gak kerasa tiba-tiba udah lulus kuliah, udah kerja dan sebagainya, udah nambah lagi umurnya. Kayak kita perlu nih, Cal, untuk mulai waspada tentang gangguan kecemasan menyeluruh ini. Nah, gangguan kecemasan menyeluruh ini tuh kalau dilihat dari sudut pandang kognitif ya, Cal, ini tuh disebabkan oleh respon sistem syaraf yang terus-menerus merespon perasaan terancam, sehingga akhirnya itu tuh perasaan cemasnya itu tuh meningkat gitu loh. Jadi ada sedikit tidak normalan pada bagian amigdala yang berhubungan dengan prefrontal cortex, dimana prefrontal cortex ini tuh merupakan pusat pemikiran di otak manusia. Dan amigdala ini tuh bereaksi berlebihan saat berusaha memproses ancaman yang ada. Jadi kayak akhirnya tuh kita selalu merasa terancam, terus nanti akhirnya jadi cemas berlebih gitu, Cal. Dan itu tuh nanti akan sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Tapi kalau yang tadi kamu ceritain ya, Cal, menurut aku itu ya cukup sampai di kecemasan aja kali ya, belum sampai di tahap gangguan kecemasan gitu, Cal. Oh alah gitu toh. Terus ada tips nggak sih ya kak buat orang-orang yang kayak aku gini? Karena kan gimana ya? Ya emang sih orang cemas, orang gugup itu kan suatu hal yang wajar kan ya. Itu normal terjadi, umum terjadi. Bahkan ya kayak hampir semua manusia pasti pernah lah ngerasain yang namanya cemas, yang namanya gugup. Nah, cuman kan kadang kayak apa ya? Untuk beberapa orang yang mirip kayak aku nih, yang kadang bisa cemasnya tuh bener-bener kayak
ya udah ngedistract lah, bener-bener sangat mengganggu banget, kayak misalkan ya jadi kikuk, jadi linglung, terus kayak mau ngomong A tapi kok yang disampaikan malah jadi A B C D E F G H I J bla 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 lah, jadi melenceng kayak gini-gini kan, kayak gini kadang mengganggu juga ya. Terus apalagi juga ya, mungkin ketika orang cemas ada yang mungkin dia ketika lagi megang bolpen atau nulis gitu, kayak tangannya geter-geter sendiri kayak tremor gitu kan, kan itu mengganggu juga ya. Nah, itu ada tips nggak sih atau cara-cara tersendiri nih supaya ya orang-orang yang punya gangguan kecemasan ini tuh bisa seenggaknya meminimalisir dan mungkin perlahan-lahan juga ya bisa mengatasi gangguannya tersebut gitu. Kalau kamu emang udah didiagnosa mengidap gangguan kecemasan gitu ya, Cal, itu emang ada baiknya langsung aja nih ketemu sama tenaga profesional seperti psikiater atau psikolog. Kalau kamu ketemu sama psikiater, nanti kamu akan diberikan obat-obat antidepresan nih untuk menolong meredakan gangguan kecemasan kamu. Sementara kalau kamu datang ke psikolog, nanti kamu akan diminta untuk mengikuti CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Nah, CBT sendiri ini tuh merupakan serangkaian terapi yang berisikan pelatihan relaksasi, terus pelatihan-pelatihan untuk menggantikan pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif, seperti kayak bagaimana sih cara menghentikan untuk selalu berpikiran hal-hal terburuk dan ayo kita coba untuk berpikir lebih positif. Itu kamu bisa belajarnya melalui CBT atau Cognitive Behavioral Therapy gitu. Dan CBT ini tuh terbukti mampu mengobati gangguan kecemasan lebih baik daripada kalau kamu hanya mengonsumsi obat-obat antidepresan. Kok bisa sih? Karena kalau obat-obat antidepresan itu kan hanya istilahnya tuh kayak mengobati dari luar nih, Cal. Sementara kalau kamu mengikuti CBT, kamu itu diobati dari dalam. Tapi kombinasi dari keduanya itu merupakan juga kombinasi yang baik gitu. Tapi harus dalam pantauan tenaga profesional ya. Jadi memang aku menyarankan kamu langsung datang aja ke psikiater atau ke psikolog. Nanti kamu pasti akan direkomendasikan untuk mana nih yang terbaik untuk mengobati gangguan kecemasan yang kamu alami. Sementara menurut aku kalau kamu hanya sekedar mengalami kecemasan-kecemasan biasa, itu kan sesuatu yang wajar ya, Cal. Jadi mungkin kita harus bisa lebih bijak sih ketika menghadapi suatu kecemasan. Kita harus bisa menilai apakah kecemasan yang kita rasakan itu memang betul-betul sesuatu yang patut untuk diwaspadai atau itu cuma sekedar ketakutan kita aja gitu, atau sekedar kita yang parno aja, atau emang itu benar-benar sesuatu yang perlu untuk diwaspadai. Karena tadi kan kembali lagi kalau kecemasan itu sebenarnya pada porsi yang pas itu justru berdampak positif kepada hidup manusia. Tetapi pada porsi yang berlebihan itu yang justru akan merugikan manusia. Jadi menurut aku gitu sih, Cal. Kita harus bisa bijak-bijak nih untuk menimbang kembali atau memikirkan kembali kecemasan-kecemasan yang datang kepada kita gitu. Oh alah, oke oke, I see, paham. Menarik sih, bagus juga. Kayaknya sih bisa sih aku coba ya, mungkin nanti untuk next interview lagi, karena kebetulan ada beberapa juga aku kemarin habis masukin lowongan juga, nge-apply lowongan. Mungkin nanti bisa aku coba tips yang kamu kasih itu. Oke deh, mungkin kayaknya kita udah ngobrol lumayan lama juga ya. Nanti kalau misalkan terlalu lama kak teman-teman yang pada dengerin malah jadi bosen atau malah tahu-tahu pada ketiduran sendiri kan ya Angel. Sebelum podcastnya selesai, aku mau ngingetin dulu nih, Cal. Sebenarnya mau mengapresiasi sih, karena kamu punya self-awareness yang bagus ya tentang kesehatan mental kamu. Tapi aku mau ngingetin juga nih, Cal, kita tuh nggak boleh self-diagnose atau mendiagnosa diri kita sendiri. Yang boleh mendiagnosa diri kita itu hanya tenaga ahli seperti psikolog atau psikiater. Jadi kita nggak boleh nih kita mencocok-cocokkan gejala yang kita alami dengan gejala yang ada di internet mengenai suatu gangguan. Contohnya kayak tadi kan, terus kayak
kayaknya aku kan gini, kayaknya aku tuh punya gangguan kecemasan deh, padahal belum tentu, bisa aja kita cuma mengalami rasa cemas, bukan gangguan kecemasan. Makanya penting banget nih Cal untuk mengkonsultasikan gangguan-gangguan yang ada atau hal-hal yang mengganggu itu kepada tenaga ahli. Nggak boleh nih kita mengambil kesimpulan sendiri. Dan aku mau nginfoin nih ke teman-teman, ini bukan endorse ya, ini benar-benar aku mau nginfoin aja ke teman-teman supaya teman-teman juga tahu kalau sekarang di masa pandemi ini kan mungkin mau ketemu sama psikolog susah nih, harus ke rumah sakit atau harus kemana, nanti ketemu sama orang banyak dan bla 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 bla, susah. Nah, ada jalan keluarnya nih Cal, yaitu teman-teman bisa langsung menghubungi psikolog-psikolog yang ada di aplikasi kesehatan online seperti Halo Dokter dan Halodoc. Nanti udah ada bagiannya kok, bisa langsung diklik aja di bagian tanya dokter atau cari dokter, terus cari deh psikolog-psikolog yang emang menurut teman-teman itu cocok dengan teman-teman dan bisa langsung berkonsultasi di sana supaya teman-teman ini bisa dapat penjelasan yang memang betul benar tentang apa yang teman-teman alami, bukan hasil menyimpulkan sendiri gitu. Oke deh, mungkin untuk sesi kali ini, pada kesempatan kali ini mungkin kita cukupkan sekian dulu kali ya, Angel. Mungkin nih nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin kita ya bahas hal-hal lain lah, entah itu mungkin kita ya bisa bahas relationship atau mungkin bahas apa nih biasanya teman-teman yang lagi sering dialamin kayak overthinking, insecure kayak gitu kan ya. Mungkin nanti bisa kita bahas lah ya. Oke Cal, terima kasih banget nih udah ngundang aku hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa di lain waktu. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau yang perlu diperhatikan itu bukan cuma kesehatan fisik, tapi juga kesehatan psikologis. Bye-bye.